Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa di daring ya. Jadi untuk hari Rabu kita daring, tidak masuk ya. Untuk hari ini kita lanjutkan. Kemarin sudah pembelajaran 1 dan 2 sudah kita pelajari di sekolah. Sekarang ini kita ke pembelajaran 3 dan 4 ya. Masih tema 6 ya, buku yang 1F ya. Silakan disiapkan. Kita buka halaman 14 ya. Ini ada bacaan memasak bersama. Hari ini sekolah libur. Ibu ajak ayah, Kak Hadi dan Bella untuk memasak bersama. Bella dan keluarga bekerja di dapur. Bella dan keluarga bekerja sama. Setiap anggota keluarga melakukan kegiatan berbeda. Ayah memotong dan mencuci ayam. Ibu memasak sayur. Kak Hadi menanak nasi. Bella mencuci sayur dan buah. Nah, ini namanya contoh kerjasama di rumah ya kemarin ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Apa yang dilakukan Bella dan keluarga? Nah, tadi memasak bersama. Kapan Bella dan keluarga bekerja sama? Ya, saat memasak bersama tadi ya, saat hari libur ya. Di mana Bella dan keluarga bekerja sama? Nah, di dapur. Sebutkan pekerjaan setiap anggota keluarga Bella. Nah, ini sebutkan di sini ya banyak sekali, jadi ini nggak usah ditulis ya. Nah, ini ya, ayah memotong dan mencuci ayam, ibu memasak sayur, Kak Adi menanak nasi, Bella mencuci sayur dan buah. Nanti tidak cukup, jadi ini tidak usah ditulis saja. Apakah dengan bekerja sama kegiatan memasak cepat selesai? Iya. Kita lanjutkan. Dapur bukan tempat bermain. Dapur adalah tempat untuk memasak. Di dapur ada barang-barang yang berbahaya. Contoh barang-barang itu adalah kompor, tabung gas, pisau, gelas, dan piring. Kompor menghasilkan api. Api dapat menyebabkan luka bakar. Begitu pula pisau atau piring yang pecah. Pisau dan pecahan piring dapat melukaimu. Oleh karena itu, janganlah bermain di dapur. Dapur bukan tempat bermain. Bermainlah di halaman. Nah, ini beri tanda silang untuk kegiatan yang tidak dilakukan di dapur ya. Mandi nggak boleh ya. Ini ya tidur siang, menyimpan barang bekas ini di gudang, bersembunyi. Nah, bersembunyi termasuk bermain ya. Baca buku nggak boleh. Nah, ini bermain bola tidak boleh ya. Nah, untuk halaman ini kita lewati dulu ya untuk tegak bersambungnya. Kita lanjut di halaman 17. Bella dan ibu makan bersama. Di rumah ada aturan sebelum makan, saat makan, dan setelah makan. Jadi aturan itu ada ketika sebelum makan, saat makan, dan setelah makan. Lengkapi kalimat berisi petunjuk aturan berikut. Urutkan aturan dengan memberi nomor pada gambar dan kalimat. Nah, ini nomornya udah beri nomor ya. Nah, ini termasuk aturan sebelum makan ya. Sebelum makan itu mencuci piring, kemudian berdoa ini ya. Nah, saat makan harus dengan tangan kanan, kemudian duduk yang sopan, menghabiskan makanan, tidak boleh bersisa. Kemudian apa lagi ya? Tidak tergesa-gesa gitu ya. Nah, kemudian termasuk aturan setelah makan. Nah, ini ya, membereskan piring ya. Ini piringnya dibawa ke tempat cucian, kemudian piringnya dicuci. Ini termasuk aturan setelah makan ya. Nah, setelah diurutkan, ini dilengkapi kalimatnya. Cucilah piring setelah makan. Cucilah tanganmu sebelum makan.
Bawalah piring kotor ke tempat cuci piring. Berdoalah sebelum makan. Nah, ini udah diberi nomor juga ya, ini nomor 1, 2, 3, 4 sesuai gambarnya ya. Kemudian di halaman 18 ini matematika. Kemarin sudah belajar penjumlahan. Ini tentang pengurangan ya. Di rumah ibu punya koleksi mangkuk. Mangkuk berjumlah 44 buah. Mangkuk tersebut berwarna hijau dan biru. Ada 24 mangkuk berwarna hijau. Berapa jumlah mangkuk yang berwarna biru? Nah, tadi punya ibu mangkoknya ada 44. Yang biru, yang hijau ada 24. Ini ya. Kemudian yang hijau, nah ini yang hijau disendirikan. Ini yang hijau. Kemudian ini yang biru. Nah, yang hijau kita kita silang ini ya, disilang yang hijau ya. Yang hijau tadi kan sudah tahu ya. Yang hijau tadi berapa? 24 ya. Nah, kemudian berapa jumlah mangkuk? Jumlah mangkuk hijau 24 ya, ini 24. Banyak mangkuk biru adalah jumlah semua mangkuk. Semua mangkuk ini dikurangi mangkuk yang berwarna hijau, dikurangi yang disilang ini ya. Yang disilang tadi berarti ada 24. Piringnya ada 44. Nah, caranya seperti ini ya. 44 dikurangi 24. Nah, bisa dengan cara panjang, bisa dengan cara pendek. Kalau dengan cara panjang berarti seperti ini kemarin 40-an ditambah 4 satuan, 20-an ditambah 4 satuan. Nah, kemudian baru dikurangkan ya. Jadi ini kenapa tanda tambah, yang ini tanda kurang. Nah, beda ya. Tanda tambah ini karena ini penjabaran dari 44 tadi ya. Dijabarkan dalam puluhan dan satuan. Kalau yang tanda kurang ini, nah ini baru kita kurangkan ya. Tadi caranya dengan dikurangi. 4 dikurangi 4 ya, belakang dulu ya, satuannya dulu yang dikurangi. 4 dikurangi 4, 0, satuannya 0, kemudian yang puluhan, 40-an dikurangi 2 satuan ada 20-an. Nah, 20-an ditambah 0 satuan berarti 20. Seperti itu ya. Kemudian yang ini cara pendeknya seperti ini, kotak-kotaknya 4 dikurangi 4, 0, 4 kurangi 2, 2. Nah, lengkapi pengurangan bersusun panjang berikut. Nah, ini sudah Bu Yani beri contoh 1 ya. Nanti silakan yang lain dikerjakan. Besok ketika masuk kita periksa ya, Bu Yani periksa. Nah, yang pendek juga seperti ini nanti dikerjakan lagi ya yang lain ya. Insya Allah mudah ya. Kemudian untuk halaman PJOK ya. Halaman 20 pembelajaran 4 itu PJOK, nanti diterangkan Bu Salma. Kemudian lanjut di halaman 21. Setelah mendengar petunjuk ayah, Hadi memberi tanggapan. Tanggapan adalah pendapat atau jawaban. Tanggapan diucapkan setelah melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa persetujuan, pertanyaan, atau pendapat. Perhatikan contoh kalimat tanggapan dari Hadi berikut ini. Nah, ini contohnya ya. Persetujuan, ini kalau kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh petunjuknya, baik ayah, aku coba lakukan. Nah, kemudian ada juga tanggapan yang berupa pertanyaan. Kalau misalnya kita belum jelas atau untuk meyakinkan ini benar apa enggak, nah kita bisa bertanya, apakah seperti ini ayah? Nah, itu contohnya. Kemudian juga ada berupa pendapat. Aduh, berat sekali badanku diangkat. Nah, seperti ini ya. Nah, tanggapan itu bisa nanti kalau anak-anak menulis tanggapan bisa memilih salah satu ya. Bisa berupa persetujuan, pertanyaan maupun pendapat. Nah, di halaman ini ya. Nah, ini anak-anak disuruh menulis tanggapan ya. Nanti silakan dikerjakan. Tanggapannya ditulis di sini satu saja. Anak-anak bisa milih yang mana di antara 3 tadi. Tapi disesuaikan dengan
petunjuknya ya. Misalnya ini selesai berolahraga, gantilah bajumu dengan yang bersih. Kalau setuju berarti baik, saya akan segera ganti baju. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pertanyaan, dibuat pertanyaan, mengapa kita harus ganti baju, Bu? Nah, kayak gitu bisa juga. Kemudian kalau pendapat bisa iya, baju ini sudah bau. Nah, gitu juga bisa ya. Karena habis olahraga kan banyak keringatnya ya. Ya, seperti itu. Nanti yang nomor 2, 3, 4, dan 5 dikerjakan ya. Pilih salah satu saja tanggapannya. Kemudian setelah selesai nanti diupload di Google Classroom ya. Oke, untuk hari ini tugas yang diupload adalah halaman 22. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada pilih kalimat petunjuk yang tepat dengan memberi tanda centang ya. Melly memberi nasihat pada Willy untuk membuang bungkus coklat pada tempatnya. Coklat ini boleh Willy makan. Setelah Willy makan coklat, buang bungkusnya di tempat sampah. Nah, itu adalah kalimat petunjuknya yang bawah. Ibu beri petunjuk cara mencuci gelas dan piring. Setelah basah, gosoklah gelas dengan sabun. Ibu beri petunjuk Rere cara angkat gorengan. Gorengan yang sudah matang coba Rere angkat dengan sodet. Kakak beri petunjuk cara mengerjakan PR. Soal matematika ini harus dijumlahkan dulu. Nah, ini contoh. Nanti silang ya. Kemudian yang ini selesai berolahraga, Bella dan Hadi bermain bersama. Bella dan Hadi bermain musik. Musik yang dimainkan terdengar berbunyi lemah dan kuat. Hadi gunakan gelas dan sendok. Bella gunakan botol bekas yang diisi beras. Ayo bermain musik dengan bernyanyi lagu di sini senang, di sana senang. Dan nanti anak-anak silahkan praktek di rumah ya. Ini pukul gelas dengan lemah. Nah, nanti gelasnya kalau dipukul dengan lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah. Pukul gelas dengan kencang. Nah, kalau dipukul dengan kencang, nanti gelasnya akan mengeluarkan bunyi yang kuat ya. Bunyi lemah, bunyi kuat ya. Dipukul dengan lemah menghasilkan bunyi lemah, dipukul dengan kuat akan menghasilkan bunyi yang kuat. Nah, goyangkan botol dengan, tadi botolnya diisi dengan beras dulu ya. Beras bisa, kalau nggak ada beras juga pakai kerikil juga bisa ya. Tapi akan lebih baik kalau pakai beras karena cenderung ukurannya sama ya. Nanti musik yang dihasilkan lebih baik. Goyangkan botol dengan lemah. Nah, kalau kita menggoyangkannya dengan lemah, nanti akan menghasilkan bunyi yang lemah juga. Kalau yang ini digoyangkan dengan kuat. Nah, ini akan menghasilkan bunyi yang kuat. Nah, nanti silahkan dicoba di rumah sambil bernyanyi ini ya, di sini senang, di sana senang ya. Jadi intinya untuk ini SPDP ya. SPDP yang bunyi kalau dipukul dengan lemah akan menghasilkan bunyi lemah. Kalau dipukul dengan kuat akan menghasilkan bunyi kuat. Begitu juga dengan botol ya, botol yang diisi beras itu akan menghasilkan bunyi kuat bila digoyangkan dengan kuat, menghasilkan bunyi lemah bila digoyangkan dengan lemah. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi untuk hari ini pembelajaran 3 dan 4 silahkan dikerjakan yang tadi sudah disampaikan Bu Yani. Kemudian yang diupload satu saja di halaman 22 ya. Nanti insya Allah Bu Yani lihat ya kalau sudah masuk. Nah, ini bener nggak dikerjakan apa, cuma dilihat aja gitu ya. Jadi agar bisa anak-anak belajarnya lebih maksimal. Nah, apa yang disampaikan Bu Yani di video juga dikerjakan ya, karena ini sebenarnya anak-anak tidak libur tapi belajar di rumah gitu ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hafalannya nanti surat Al-Humazah ya. Nanti insyaallah Bu Yani kirimkan videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.